Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Akbar Siregar, NPM 2108260038. Eh, di sini saya akan mempresentasikan mengenai gangguan perkembangan pada anak di blok growth and development. Apa sih gangguan perkembangan pada anak itu? Perkembangan merupakan perubahan yang terus-menerus dialami yang tidak dapat diukur. Perkembangan pada anak ini terdiri dari motorik kasar, motorik halus, sosialisasi, dan bicara. Anak dengan perkembangan normal atau tidak biasanya ditandai dengan kemajuan-kemajuan yang ditunjukkan oleh anak dalam tiap tahap usia. Ketika perkembangan anak tertinggal jauh dari teman-teman seusianya, terkadang hal ini membuat orang tua bingung kapan harus memeriksanya. Selanjutnya, masalah perkembangan bisa diketahui jika dokter memiliki kemampuan dan mengetahui tentang perkembangan anak normal dan variasinya. Selanjutnya, perkembangan anak normal itu ada tadi dari motorik kasar, motorik halus, sosialisasi, dan bicara. Nah, pada usia 3 bulan, kalau motorik kasarnya itu sudah bisa angkat badan, motorik halusnya itu tangan terbuka, sosialisasinya itu senyum spontan, kalau bicaranya itu going atau tertawa. Pada usia 6 bulan, motorik kasarnya itu duduk sebentar, motorik halusnya itu memindahkan benda, suka memindahkan benda. Kalau sosialisasinya itu suka tidak suka, kalau bicaranya itu babbling. Pada usia 9 bulan, menarik atau menarik, berdiri. Lalu kalau motorik halusnya itu ambil dengan jari, sosialisasinya itu ciluk bah. Kalau bicaranya itu meniru suara. Pada usia 12 bulan, motorik kasarnya itu berjalan dituntun, motorik halusnya itu melepaskan benda, sosialisasinya itu dipanggil menengok. Kalau bicaranya itu sampai 1-2 kata dia dapat berbicara. Lalu pada usia 18 bulan, motorik kasarnya itu dia itu sudah bisa naik tangga tetapi dibantu. Lalu kalau motorik halusnya itu makan pakai sendok, sosialisasinya itu mengikuti mimi. Kalau bicaranya itu lebih dari 8 kata. Selanjutnya pada usia 24 bulan, motorik kasarnya itu berlari, motorik halusnya itu susun balok 6 kotak, sosialisasinya itu bermain, bicaranya itu 2-3 kalimat. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan gangguan perkembangan pada anak. Yang pertama itu ada dari riwayat kelahiran. Pada riwayat kelahiran ini kita bagaimana waktu atau cara kelahirannya bagaimana, berat badan lahir atau keadaan gizi bagaimana, lalu kita tanyakan Apgar score, terus lama rawatan di rumah sakit berapa lama, lesi pada neonatus apakah ada atau tidak. Selalu ada riwayat psikososial. Itu dari segi bahasa, pendidikan, pekerjaan. Lalu ada riwayat orang tua dengan gangguan obat-obatan atau suka minum-minum alkohol. Lalu anak dalam penitipan terlantar. Lalu riwayat child abuse, neglect, dan keterlibatan layanan perlindungan anak. Lalu ada dari riwayat postnatal. Apa aja itu, seperti apakah dia pernah kejang, apakah ada pernah mengalami masalah di kulit, apakah ada feeding issues, apakah ada bowel atau bladder, lalu bagaimana perilaku atau apakah ada gangguan tidur, gangguan neurologi, masuk rumah sakit, kesulitan belajar. Lalu apa aja sih jenis-jenis gangguan perkembangan anak? Yang pertama ada expressive language delay, di mana ini keterlambatan bahasa ekspresif atau gangguan bahasa ekspresif, berarti bahwa anak mengalami kesulitan untuk menyampaikan informasi menggunakan ucapan ataupun bentuk komunikasi. Ketika anak mengalami keterlambatan bahasa ekspresif, mereka biasanya akan kesulitan menyusun kata-kata menjadi kalimat atau frasa dengan benar. Misalnya mereka mungkin tidak menggunakan bentuk kata kerja yang tepat pada waktu yang tepat, atau mereka mungkin tidak sengaja menghilangkan kata-kata penting dari sebuah kalimat.
Lalu ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini tuli konduktif, ada tuli sensori neural. Kalau tuli konduktif itu gangguan yang disebabkan oleh cacat apapun pada daun telinga. Saluran pendengaran eksternal, membran timpani, dan tulang-tulang pendengaran hingga ke alas tulang stapes. Dapat juga disebabkan oleh penyakit seperti otitis media efusi persisten. Lalu ada tuli sensori neural. Ketulian ini terjadi sejak lahir atau kongenital ya. Paling sering disebabkan oleh sindrom genetik, infeksi yang ditularkan ibu kepada bayinya di dalam rahim. Lalu ada gangguan ekspresif dan persepsif. Gangguan ini ditandai dengan ketidakmampuan anak untuk berdialog interaktif, memahami pembicaraan orang lain, mengerti dan atau menggunakan kata-kata dalam konteks yang nyambung, baik verbal maupun non-verbal, membaca dan mengerti apa yang dibaca, serta mengekspresikan pikirannya melalui kemampuan berbicara atau menyampaikan lewat bahasa tulisan. Lalu ada Global Development Delay. Global Development Delay ini penundaan fungsional yang nyata dalam 2 atau lebih domain perkembangan. Penundaan ini dapat dibuktikan secara dibanding dengan mengacu pada standar perkembangan anak. Biasanya diagnosis ini digunakan untuk anak di bawah usia 5 tahun. Selanjutnya ada disability intelektual. Disability intelektual ini adalah kondisi yang membatasi kecerdasan dan mengganggu kemampuan yang diperlukan untuk hidup mandiri. Tanda-tanda kondisi seumur hidup ini muncul selama masa anak-anak. Kebanyakan orang dengan kondisi ini akan membutuhkan sejumlah bantuan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ada menggunakan 3 referensi. Yang pertama dari Kamida AN, Gangguan Perkembangan Anak Tumbuh Kembang Anak, published online 2020. Lalu yang kedua ada Rahmawati, Hubungan Perilaku Ibu dalam Pemberian Stimulasi Tumbuh Kembang dengan Perkembangan Anak Usia Toddler, Master Thesis 2022. Lalu satu lagi ada dari Penaring Sulasiawati, Pertami SB, Pujia Stuti, Stimulus Orang Tua dan dalam Status Gizi, Hubungan dengan Pertumbuhan Perkembangan Anak di Masa Pandemi. Itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.